Pernah dengar ucapan jika kita memiliki kembaran gaib di dunia lain? Konon, bahkan kembaran kita ini di alam lain bahkan memiliki sifat, perilaku, dan kesukaan yang sama dengan kita. Bahkan kemanapun dia pergi, dia selalu berada di dekat kita dan juga selalu mendampingi. Makanya tidak heran ketika kita berada di beberapa kesempatan di dalam keramaian misalnya, dalam beberapa kasus kita tiba-tiba melihat atau bertemu dengan teman lama kita yang sudah lama sekali tidak kita lihat. Namun saat diajak untuk berkomunikasi, ditanya-tanyain, dia tidak begitu tahu latar belakang dirinya sendiri. Biasanya setelah berbicara dengan sang teman atau teman kita ini, tiba-tiba saja kita merasa merinding sendiri. Sebenarnya keberadaan kembaran gaib dalam tubuh kita ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam ajaran agama Islam. Islam menyebut jika saat kita terlahir ke dunia ini, kita akan ditemani oleh sesosok jin korin yang akan tinggal di masing-masing di dalam tubuh kita selama kita hidup. Beberapa waktu yang lalu juga sempat ramai di media sosial tentang cara melihat kembaran gaib atau korin dari tubuh kita. Ada 8 cara yang mestinya kita lakukan jika Anda benar-benar ingin mengetahui bagaimana wujud dari kembaran gaib Anda tersebut. Berani untuk mencobanya? Berikut saya jelaskan kembali tentang 8 cara untuk melihat kembaran gaib kita. Yang pertama, cabut 7 helai rambut kepala kita. Yang kedua, ambil 7 potongan kuku tangan dan juga kuku kaki. Ketiga, taruh kesemuanya itu di sehelai kain putih atau kain mori. Lalu yang keempat, kalau sudah seperti itu, gulung kain tersebut yang sudah berisi rambut kepala, lalu potongan kuku kaki dan kuku tangan tersebut. Kelima, ambil jeruk purut, 1 saja sudah cukup, lalu peras sampai habis. Yang keenam, teteskan air perasan jeruk purut tersebut di gulungan kain putih. Yang ketujuh, gulungan kain tersebut kemudian diletakkan di taman atau di halaman rumah kita, di mana saja yang penting dekat dengan pagar rumah kita. Jika Anda tidak mempunyai pagar, taruh saja di dekat tanaman atau pohon yang ada di halaman rumah Anda. Usahakan jangan ketahuan oleh orang lain. Perlu diingat, tidak perlu ditanam, taruh saja di antara tumbuh-tumbuhan yang ada di halaman rumah Anda, supaya tidak ada orang lain yang tahu. Kedelapan, tunggu saja selama 7 hari, nanti si kembaran gaib tersebut akan datang ke malam yang ke-8. Dia bisa muncul di mana saja, tidak mengganggu, hanya muncul secara sepintas saja. Biasanya si kembaran gaib kita tersebut akan meniru kegiatan kita atau apa yang sedang kita lakukan atau kita kerjakan, dan sama sekali tidak bisa dilihat oleh orang lain. Hanya kita sendiri yang dapat melihatnya. Ritual pemanggilan dan cara melihat kembaran gaib kita tersebut yang sempat beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial, berhasil atau tidaknya itu tergantung dari masing-masing orang dan kondisi tertentu. Ada yang tanpa melakukan ritual, si kembaran bisa muncul, sementara itu ada juga yang sudah melakukan ritual atau berbagai cara tersebut tetapi tidak kunjung berhasil juga. Kalau versi saya sendiri sih yang paling bagus itu adalah dengan bermeditasi atau melakukan semedi, puasa mutih, atau bisa juga bicara langsung dengan si kembaran gaib kita tersebut. Seperti kita mengajak untuk berkomunikasi. Kenapa meditasi ini kemudian menjadi penting bagi saya? Saat beberapa orang bisa fokus ke dirinya sendiri, dia mampu berkomunikasi dengan tubuhnya sendiri. Ini bisa menjadi prosesi pengobatan juga. Misalnya, ada orang yang merasa mempunyai penyakit dan ingin sembuh, tetapi tidak mempunyai atau tidak memiliki keberanian untuk menceritakannya ke orang lain. Nah,
Saat meditasi ini, kita bisa berbicara dengan tubuh kita sendiri. Sebab saat kita melakukan meditasi ini, kita membiarkan tubuh kita untuk fokus tanpa memikirkan hal-hal lain dan hanya berbicara dengan sedulur papat. Nanti akan ada jawaban sendiri dari batin kita. Terbiasa dengan cara seperti ini, maka akan sangat mengenal si sedulur papat kita ini. Kemudian terkait dengan munculnya kembaran gaib kita tersebut, saya tegaskan di sini butuh pendekatan secara personal. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan puasa putih. Karena dalam kondisi seseorang yang sangat kosong, misalnya puasa mutih atau puasa weton, di dalam posisi kosong tanpa terkontaminasi oleh pikiran buruk, lalu makanan, atau segala arahan hati yang kotor, semua dihilangkan dulu, maka Anda bisa untuk menjalin komunikasi. Dengan cara yang seperti itu, sejatinya selama 7 kali atau sekitar 7 bulan, Anda bisa melihat kembaran gaib Anda tersebut. Bahkan tanpa melihat wujud kembaran gaib kita tersebut, kalau sudah mengenal siapa dia dan mengenal Anda sendiri, maka hidup Anda akan menjadi sejahtera, damai, dan sentosa. Sebab Anda tahu mau dibawa kemana hidup Anda ini. Ada satu catatan penting dari saya yang patut saya sampaikan terkait dengan puasa mutih atau puasa weton. Niat yang diyakini ialah untuk disucikan atau dibersihkan dari segala sesuatu yang negatif. Puasa mutih atau puasa weton juga diniatkan untuk Anda mau lebih mengenal siapa sejatinya diri Anda ini. Anda pun bisa juga menggunakannya untuk melihat kembaran gaib dari Anda. Kalau Anda sudah tahu wujud dari kembaran gaib tersebut, misalnya saja ternyata kembaran gaib Anda itu kucel, maka seperti itulah gambaran Anda di mata Tuhan. Dengan begitu, jika kita tahu kalau kita harus memperbaiki diri atau harus memperbaiki ibadah. Bahkan sekarang jika Anda sudah merasa cantik atau ganteng misalnya, ternyata sedulur kita itu kusel, kucel, atau sedih, berarti ada yang salah dengan kehidupan kita. Itulah fungsi sebenarnya dari mengenal sedulur papat. Siapapun bisa melakukan ritual tersebut, tidak harus orang-orang dengan kemampuan spiritual secara khusus. Jadi, jika memang Anda secara khusyuk dalam melakukan ini, maka Anda bisa melakukannya. Terlebih ketika Anda merasa bahwa kehidupan Anda ini sudah diam di suatu tempat, dan cara ini bisa Anda lakukan atau gunakan agar Anda tahu langkah selanjutnya apa yang harus Anda lakukan agar hidup Anda menjadi lebih baik di kemudian hari. Sekian mungkin pembahasan video pada kesempatan kali ini. Saya Mbak Widri undur diri. Salam Rahayu.